Okay, let's go. Halo. Halo, halo Kak. Oke. Yang di kota apa Kak ini Kak? Aku di kota, sebenarnya aku di desa di kota Oh, gitu. kecil sih, namanya di Blaibah. Mungkin kalau untuk Kota besarnya apa? Yang dekat situ? kota besarnya yang terdekat itu Freiburg. Mungkin itu orang-orang banyak yang kenal kalau itu Freiburg. Tapi kalau pernah dengar. kalau Blaibah jarang ada yang Oh. mendengar ya, karena itu Oh desa gitu. sih. Oh desa jatuhnya. Cuma Ya. sedesa ya di Jerman tetap maju ya tapi ya. Iya, iya dong. Oke, dulu aslinya dari mana Kak? Aku lahir dan tinggal di Jakarta. Oh, Tapi asli orang sana, orang tua tuaku- juga. Oh enggak, orang tua kalau ibuku dari Wonogiri, Jawa Tengah, bapakku itu lahir di Jakarta, tapi nenek kakekku itu orang Purwokerto. Oh, Purwokerto Jadi- Jawa Tengah ya. Ya, Ah, jadi ya aku orang Jawa lah ya. Oke, ada darah Jawa. Kata orang. Masih ada. Oke. Iya, Kita mulai dari situ kali Kak. Ini perawat kan ya? Kakaknya betul. profesinya. Betul. Kita mulai dari Betul. situ kali, latar belakang kakak dulu. Kok bisa Mhm. sampai ke Jerman tuh gimana tuh ceritanya dulu Kak? Mungkin perkenalan dulu kali ya. Oh, boleh. Halo Susamin, perkenalkan nama aku Dinar. Oke. Aku Panggilannya asli Dinar, Kak, ya? Jakarta. Dinar. Oke. Kalau di Jerman dipanggilnya Amalia karena nama depan aku. Tapi di Indonesia dipanggilnya Dinar. Dinar. Aku lulusan dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, lulus tahun 2021. Nah, aku ini dan sekarang aku bekerja sebagai perawat di sebuah salah satu rehabilitasi klinik di Jerman, seperti itu. Oh, itu jatuhnya Gitu. kayak rumah sakit bukan? Iya, tempatku rumah sakit rehabilitasi gitu Kak, dan dikhususkan untuk neurologi. Untuk Rehab neurologi itu aja. berarti kayak yang stroke apa gitu? Betul, kayak stroke gitu. Iya. Oke. Benar. Waktu kuliah apa segala macam kemarin di Indonesia kan ya itu? Betul, aku kuliah di Indonesia. Nah itu untuk waktu sebelum ke Jerman itu kan ada kayak fase transisinya tuh Kak. Nah itu prosesnya itu apa aja yang dilewati waktu itu Kak? Dari proses pendaftaran gitu, mulai dari gimana aku ini. Oh iya, ini program apa sih Kakak ke Jerman kebetulan itu? aku ikut program G2 di Jerman. Oh, batch G2G. 2. Ya. Mm-mm. Nah itu proses yang dilewati gimana itu Kak? Dari kita pertama mendaftar itu? Prosesnya Panjang ya? Panjang. Oke. Jadi itu aku daftar program G2 di Jerman batch 2 itu di tahun 2022. Tapi aku baru bisa berangkat ke Jerman di tahun 2024. Oh, panjang juga ya prosesnya ya? Iya. Panjang. Oke. Prosesnya itu memakan waktu 2 tahun. Jadi awal itu kalau nggak salah pembukaan batch 2 itu di bulan Mei 2022 kalau nggak salah ya. Nah itu aku daftar dan banyak seleksi-seleksi yang harus aku lalui. Pertama dari seleksi administrasi itu kayak seleksi dokumen, lalu dilanjutkan sama seleksi interview dengan BA. Bonus agent interview apa itu kayak lembaga apa ya, kayak job centernya gitulah ya di Jerman. Nah, itu waktu interview udah pakai bahasa Jerman? Belum, aku cuma perkenalan gua pakai bahasa Jerman. Oh, selanjutnya bahasa Inggris ya? Cari tahu, karena kan aku dulu pas SMA pernah belajar bahasa Jerman ya, ada mata pelajaran bahasa Jerman gitu. Jadi aku cuma pas introducing doang pakai bahasa Jerman. Selanjutnya itu aku mix pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi don't worry, itu ada translatornya juga kok. Kalau kita kehabisan kata-kata untuk ngomongnya. Oh, tetap ada pendamping ininya ya? Iya, ada pendampingnya. Jadi setelah lulus interview, aku dinyatakan keterima di program ini. Nah itu nggak langsung kursus bahasa, itu ada jeda dulu. Nah aku mulai kursus bahasa itu Oktober 2022. Nah untuk kursusnya ini memakan waktu sekitar hampir 9 bulan ya. Juni atau Juli itu aku baru selesai kursus B1. Oh, untuk program G2G ini minimal B1 ya?
Betul. Ah, Betul minimal B1. oke. Pas Itu 9 ya bulan, Kak? betul minimal B1. Betul gimana Kak? 9 bulan itu udah sama ujiannya, ujian sampai kita lulus B1 itu. 9 bulan itu baru kursusnya aja, 8 sampai 9 bulan itu baru kursusnya aja. Nah, kalau nggak salah bulan Juli 2022 itu aku mulai ujian pertama kali B1 di Gute Jakarta. Ah, Goethe Nah, itu Institute ya. kalau untuk ujian bahasa Jerman itu ada 4 modul Kak. Ada modul Sprechen atau lisan, ada ujian tulisnya juga, ujian membaca sama ujian mendengar. Oke. Kayak gitu. Jadi pas ujian pertama kali itu aku cuma lulus 3 modul. Cuma lulus ujian lisan, ujian tulis, dan ujian mendengar. Aku kurang lesson atau membaca. Aku itu kurang. Nah, iya. di tengah-tengah dan aku harus ngulang lagi ini satu karena aku lesson atau ujian membacanya aku belum lulus. Tapi di sela-sela ujian itu, di sela-sela proses ujian itu, aku mendapatkan interview dari BA dari Jerman di salah satu rumah sakit yang sekarang aku bekerja ini, kayak gitu. Aku mendapatkan interview itu kalau nggak salah di bulan Oktober atau September 2023. Nah, alhamdulillahnya aku dinyatakan lulus interview itu dan aku bisa bekerja Itu di rumah sakit yang sekarang ini. di Jerman yang Iya, di mengulang. Jerman. Oh, yang ketinggalan di Indonesia kemarin diulanginya di Jerman ya? Aku ngulangnya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Nah, enggak, proses interview dengan rumah sakit itu di sela-sela dari proses ujian. Jadi kan pertama kali ujian itu aku udah laluin. Enggak lulus kan, cuma lulus 3 modul doang. Aku ngulang lagi nih di Bandung. Enggak lulus lagi. Nah, setelah itu ada di antara waktu itu tuh ada proses interview dari rumah sakitnya. Nah, abis itu setelah interview aku coba ulang lagi yang kalau nggak salah ketiga apa keempat kalinya. Alhamdulillah tuh baru lulus tuh ujian lesson 4 kali, 3 kali ya? Gila, pokoknya keempat kalinya tuh aku baru lulus. Iya. Bahasa Jerman terkenal susah banget ya? Nggak ada mirip-miripnya sama Inggris gitu nggak ya? Beda jauh karena di bahasa Jerman itu sendiri kayak ada artikel gitu Kak, artikel maskulin, artikel feminim atau artikel netral, jadi kayak benda aja nih meja itu ada artikelnya gitu. Oke. Jadi lebih ribet ya. Oke. Sulit. Oke. Itu Kak untuk kita kan ini minimal B1 kan. Nah, untuk ke B1 itu tuh harus ngelewati yang level A1, A2, B1 gitu atau boleh langsung saya mau ambil yang B1 gini, boleh gitu? Boleh langsung lompat? Kalau atau harus kita lulus tahapan ininya itu? Ya. Jadi kalau di program aku ya, di program itu di Jerman kemarin ada, jadi setiap level ini kita ada tesnya Kak. Jadi di setiap level ini kita ada tesnya. Kalau misalkan ini di A2 kita ada tes bahasanya lagi. Jika di A2 kita nggak lulus, kita harus ngulang lagi Kak. Ngulang lagi kursusnya atau remed kayak gitu. Kayak gitu. Bagi yang lulus ya kita bisa melanjutkan ke level ke B1 kayak gitu. Kalau di program aku sendiri, mungkin kalau di program yang biasa atau mereka mau ngambil kursus sendiri ya bisa langsung ngambil. Aku mau ngambil sampai B1, nanti dari B1 aku baru mau ujian gitu. Ya itu nggak apa-apa kayak gitu sebenarnya. Kalau Kakak kemarin untuk kursusnya itu di Gute itu juga atau di lembaga lain? Di Gute Jakarta ya, aku kursusnya di Gute Jakarta karena disediakan dari program G2J-nya gitu. Kalau kursusnya gitu kan kayak aku misalnya kan di Kalimantan nih, nggak harus ke Gute gitu, boleh nggak? Aku ikut lembaga lain gitu. Dari program G2J itu sendiri menyediakan juga ada kursus online Kak. Oh iya. Jadi, Jadi aku bisa tetap di tempat gitu ya. Betul, kursus offline ini kursus offline ini kuotanya terbatas Kak. Jadi nggak semua orang bisa kursus offline kayak gitu. Dan kursus offline ini disediakan di 2 kota, Jakarta sama Bandung. Itu untuk di Jakarta sendiri kemarin di batch aku itu ada 2 kelas, nah di Bandung itu ada 1 kelas kayak gitu. Nah yang nggak kebagian kelas offline ya selebihnya mereka kelas online kayak gitu. Biasanya mereka teman-teman aku yang mengambil kelas online itu mereka sambil bekerja kayak gitu. Ya. Kalau Kakak kemarin offline ya, kelas offline ya? Aku kelas offline, tapi aku juga sambil bekerja sih waktu itu. Oke, sampai sekarang berarti di Jerman. Nah, untuk sampai ke Jermannya itu langsung ke lahan kerja atau kayak kita di apa ya? Kayak pembekalan lagi, kan budaya kerja sama standar mereka beda tuh. Nah, itu kita langsung terjun ke lahan kerja atau kayak ada apa ya, mata kuliahnya atau di pendidikan lagi gitu, lagi nggak? Ada.
Sebenarnya sebenarnya ini setiap tempat kerja beda-beda ya. Aha. Tapi mungkin aku mau cerita dari tempat kerja aku. Jadi setibanya aku di Jerman itu, aku bekerja nggak langsung sebagai perawat Kak. Aku bekerja sebagai asisten perawat. Oh, jadi pertama kita datang tuh asisten perawat ya? Betul, karena kita Aha. masih proses anerkenung atau proses penyetaraan ijazah ya. Penyetaraan, ya. Betul, jadi pertama kali aku menjadi asisten perawat, tentu gajinya juga sesuai dengan asisten perawat ya, bukan gaji Aha. perawat kayak gitu. Berapa euro Kak Um, waktu itu, waktu jadi asisten perawat itu? itu pokoknya kita dapat gaji bruto minimal 2.300 euro. Aha. Itu untuk berapa jam kerja? Ini normalnya itu berapa? 4 40 jam kerja 40 kalau nggak jam, salah ya. masih 40 jam normal kerja ya. dalam seminggu, iya. Oke. Iya, itu aku setibanya menjadi aku kerja sebagai asisten perawat, lalu aku di tengah-tengah bekerja ini aku ada kursus lagi sampai B2 Kak, karena minimal harus B2. Oh, jadi di Jerman itu di kita sampai ke level B2 ya. Mm-mm. Iya, syaratnya itu untuk menjadi perawat profesional atau sah di Oke. Jerman itu harus minimal B2 Upgrade B2. bahasanya. Kalau Mm-mm. misal Kak Jadi kita kalau di sudah Jerman, pegang lisensi B2 lebih awal nih, tetap harus mengikuti itu juga atau udah aman nih gitu? oh, ada kasus dari teman aku, dia udah punya lisensi B2 dan kalau misalkan bahasanya dia bagus, dia nggak perlu ikut kursus lagi Kak. Oke, nggak Dia perlu bisa anerkenung langsung lagi ya? bekerja. Tapi dia harus ikut Oh, anerkenung kayak tetap. gitu. Ya. Kalau misalkan bahasanya dia bagus, mereka nggak perlu ikut kursus lagi kayak gitu. Oh, ya. Jadi Mm-mm. mungkin kalau yang memang bidangnya di bahasa Jerman kali lebih aman kali ya, dia kalau udah sampai pegang sertifikat sampai B2 gitu. Level Iya tertingginya sih. apa sih Kak? C ya? C2, C2 ya, C2, level tertingginya ya. C2. A1, Mm-mm. A2, B1, B2, C1, C2 ya. Ya, aku masih B2. Oh, masih ada 2 level lagi. Itu Ya, untuk ke C1, C2-nya gitu, itu di level apa sih biasanya yang mengharuskan pakai itu? Pengajar apa gitu nggak sih? biasanya kalau ke C1 itu kalau mau kuliah. Oh, Kuliah kuliah itu harus. minimal C1, B2, C1, pokoknya C1 karena kalau studi itu kan kita membutuhkan kosakata yang lebih ya untuk nulis skripsi dan segala Ya. macamnya. Ya gitu, tapi kalau untuk Oke. bekerja itu B2 Masih itu B cukup. ya. Oke. Mm-mm. Berarti posisi Kakak sekarang ini udah di perawat ya, bukan asisten lagi ya? Udah, Udah aku lulus udah lulus ya. anerkenung alhamdulillah tahun kemarin. Jadi udah selesai. Aku udah tanda tangan kontrak kerja yang baru. Iya, Nah, udah berarti bekerja sebagai perawat. program G2G ini jatuhnya kayak ya Anerkennung itu ya, bukan kayak Ausbildung itu kan mereka dari nol kan? Mm-mm. Mm-mm. Kalau Jadi program Anerkennung, G2G ini kalau ditujukan untuk program anerkenung, iya, bukan Ausbildung. jadi kita tinggal menambahi aja apa kurangnya gitu ya, Oh, kasarannya gitu betul. ya. Betul. Oke. Nah, untuk gambaran kerjanya gimana Kak? Yang di lahan tempat Kakak ini, rutinitasnya di tempat itu? Oh, kalau untuk gambaran kerja itu sendiri Jerman tuh cukup terstruktur ya dan disiplin kayak gitu. Dan kita tuh memperhatikan juga dokumentasi keperawatannya, tindakan-tindakannya. Dan untuk di Jerman sendiri ini kita sebagai perawat itu difokuskan ke tindakan keperawatannya gitu Kak. Tapi kita juga masih diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis. Dan untuk rutinitasnya itu sendiri sebenarnya sama ya. Kita memulai dari ubergaba atau operan jaga ke dinas selanjutnya. Habis dari operan kita ada yang kita nyiapin obat-obatan untuk shift itu, dan juga setelah itu kita mandiin pasien. Kalau di tempat aku ya kita masih mandiin pasien dan juga ngasih obat ke pasien. Kadang juga kita nemenin pasien makan yang membutuhkan bantuan kayak gitu. Kita juga kalau di tempat aku itu kita nggak perlu menemani visit dokter karena dokter itu visit sendiri. Kalau di tempat aku ya, karena di tempat aku dokternya visit sendiri. Tapi di tempat aku kita ada yang namanya kayak diskusi bareng dengan dokter dan juga fisioterapi untuk membahas tentang kondisi pasien. Jadi kita tuh sebagai perawat juga dilibatkan dalam perawatan pasien seperti itu. Kayak gitu. Kalau jobnya dengan si asisten perawat itu tadi apa tuh yang membedakannya antara asisten perawat sama perawat ini? Mana yang boleh asisten, mana yang boleh si perawat? Batasannya sampai mana tuh? Kalau asisten perawat kan sebenarnya kita nggak boleh melakukan tindakan medis gitu ya.
Jadi pas Oh. asisten perawat kita nggak boleh kalau misalkan kalau jadi asisten perawat itu kita nggak boleh melakukan tindakan medis. Contohnya kayak nyiapin obat, kita tuh nggak boleh Heeh. nyiapin Berarti obat terus kayak pasang aktivitas kateter. hari-harinya aja ya, kayak Ya makan kayak apa kayak gitu ya. bantuin pasien makan, Heeh. mandiin pasien kayak Ya ya gitu-gitu. ya, oke. Tapi karena kita prosesnya anergen untuk penyetaraan, kita juga diajarkan caranya nyiapin obat. Itu kita juga diajarkan kayak gitu. Dan Mhm. kita tuh sebenarnya kalau di tempat aku, kita tuh sebenarnya juga dianggap sebagai perawat gitu. Tapi meskipun kita dalam proses anergen. Tapi ada cerita dari teman-teman aku juga, mereka ada yang kayak udah kerja sebagai asisten perawat gitu loh, nggak boleh, Oke. belum diperbolehkan melakukan tindakan medis kayak gitu. Sebelum memang benar-benar resmi jadi perawat itu tadi ya. Heeh. Mm-mm, mm-mm. Berarti kayak batasan-batasan ini bidang kamu apa gitu jelas ya di situ ya, kayak Iya kita kalau di kayak gitu. Indonesia gitu kan hampir-hampir mirip, kayak profesi perawat sama dokter tuh kan lahannya hampir-hampir mirip tuh. Ya gitu Nah, kan kalau kayak kalau kalau tugasnya di gitu situ ya, jelas ya berarti ya. Mana lahannya dokter, jelas. mana perawat itu jelas ya. Mm-mm. Kayak gitu jelas, Ya, kayak ya. pemasangan infus aja kalau di tempat kerja aku itu dokter yang masang Kak. Jadi Kalau kalau misalkan ada infus yang udah apa namanya ya bahasa Inggris, udah jelek gitu ya, udah plebitis parah, apa gitu. iya gitu kita tinggal telepon dokter, dok infusnya ini udah jelek kayak gitu, tolong pasangin lagi ya Ya, kayak ya, gitu. ya. Kalau di kita kan kita tuh yang kerjakan, bahkan sampai Iya acting pun kita yang kerjakan dulu biasanya. iya kayak gitu. Oke, oke. Oh, itu Kayak- uniknya itu ya. Tapi enak, memang benar gitu kan. Profesi ini sebenarnya di situ kan mainnya, bukan Iya. ya kan? Kalau Ya, di ya, Indo ya. kan kita Semua tuh ini kita tuh tugasnya ya. banyak ya, Ah. semuanya kita kerjain. Bahkan sampai kerjaan. administrasi pun kita tuh yang kerjakan tuh. Iya. Dan itu nggak berlaku ya kalau di sana ya. Urusan gitu bukan job kita Kalau lagi itu ya. tuh ada sekretariat sih biasanya kayak yang ngurusin semuanya. Dan kalau di tempat aku itu, kalau misalkan ada pasien pulang nih, ya udah mereka yang ngurusin semua dokumen-dokumennya. Kita tinggal terima aja, kita tinggal serah terima aja, ini obatnya, ini surat dokternya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu telepon ambulan, telepon apa-apa kayak gitu. Kita berarti memang fokusnya di pelayanan aja kalau di situ Iya, ya, nggak betul, sampai di ngurusin pelayanan benda-benda aja gitu. gitu. Ya, ya. Kalau misalnya kita balik nih Kak, posisi minusnya di Jerman nih, oh ini lebih unggul punya aku Indonesia nih, ada nggak yang tergambar gitu Kak? Gimana maksudnya Kak? Ini kan yang kita bicarakan nih bagusnya semua nih di Jerman. Misalnya kalau posisinya kita balik, oh ini kayaknya lebih bagus di Indonesia ada sistem gini gitu. Ada nggak yang tergambar gitu Kak? Ada. Menurut aku ya, karena di Jerman itu Kak, klinik dokter yang 24 jam itu nggak ada, kecuali rumah sakit IGD. Jadi kalau misalkan aku sakit nih, aku sakit di hari Minggu, nggak ada klinik yang buka. Jadi harus masuk rumah sakit itu? Iya kan nggak mungkin ke batuk pilek pengen berobat, itu harus ke UGD kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi harus tunggu hari Seninnya lagi. Udah mana di Jerman itu kalau kita mau ketemu dokter, kita harus buat termin atau janji temu dengan dokter. Baru kita bisa ketemu dokter. Atau kalau misalkan emang pokoknya kalau weekend itu nggak ada klinik yang buka. Jadi kita emang harus prepare obat-obatan tersendiri di rumah apa yang kita butuhin kayak gitu. Dan ketika misalkan kita mau ketemu dokter itu biasanya kita harus buat janji temu kayak gitu Kak, nggak bisa langsung plek datang kayak gitu. Oh gitu ya? Itu sih yang ininya. Tapi kalau misalkan emang lagi hari biasa nih bukan weekend, misalkan kita sakit dan emang kita tuh ngerasa kayak kita perlu ke dokter, ya kita bisa langsung datang kayak gitu loh. Tapi masalahnya itu ya pas di weekendnya itu kayak gitu. Jadi kalau seperti itu. Kalau dalam keadaan darurat gimana jatuhnya Kak? Kalau darurat pasti ke rumah sakit ya, nggak mungkin. Bisa ke IGD ke rumah sakit langsung kayak gitu. Nggak fleksibel itu ya. Misalnya orang ada waktunya pagi aja dan dokternya itu nggak bisa pagi, ya udah nggak bisa berarti ya? Soalnya di sini tuh apa namanya ya Kak? Di sini tuh udah padat gitu Kak jadwalnya tuh. Jadi kayak misalkan pagi, dokternya tuh udah punya janji sama pasien ini kayak gitu, jadi kamu harus menunggu kayak gitu, kecuali emang udah darurat dan juga juga kayak kita butuh tindakan cepat kayak gitu loh. Iya. Bisa didahulukan kayak gitu.
Itu unik-unik sih ya. yang bikin kayak enaknya gitu. Kadang kalau ngerasa sakit, aduh pengen ke dokter, kayak pengen ini, tapi itu nggak ada gitu. Dan apotek pun kalau weekend juga tutup gitu. Oke, Nggak libur semuanya semuanya ya. buka. Iya, jadi emang weekend itu di Jerman tuh menerapkan apa ya, istirahat gitu loh. Lagi hari Minggu gitu loh. Nggak Kalau ada dari toko yang buka. beban kerja sendiri gimana antara kita di Indonesia sama di Jerman ini di bidang perawat sendiri? Kalau beban kerja sendiri aku lebih suka di Jerman ya, karena beban kerja kita tuh berkurang gitu. Dan aku merasakan work life balance di sini tuh bagus gitu loh. Oke. Aku belum pernah mendapatkan work life balance itu ketika aku di Indonesia gitu loh. Misalkan ketika kita udah selesai shift nih, ya udah itu waktu kita sendiri, terserah kita gunakan untuk apa. Sedangkan kalau di Indonesia kan misalkan kita udah selesai shift nih, tiba-tiba aja ada yang nelfon, Dek, WA group. tadi gimana? Ada yang Dek, ini tadi obatnya dikasih Iya, belum iya, ya? iya. Kayak gitu. Sedangkan kalau di Jerman misalkan ada kolega aku atau teman kerjaku yang belum ngechecklist obatnya nih, udah dikasih apa belum, ya udah kita lanjut aja ke tugas kita yang selanjutnya, kayak gitu loh. Kan kadang kalau di Indonesia kita dicecer ya. Iya, Dek, tetap tadi dikejar belum tuh. ya, Dek? Sampai dibuatkan WA group biasanya itu. Kalau di Jerman nggak ada ya gitu iya ya. kan, sampai di WA group ada di apa namanya? Dimension Di mention kayak gitu. Iya, Kalau di sini enggak. Jadi kalau kita Benar-benar pulang work-life kerja balance. itu urusan kantor udah stop di situ ya. Udah Nggak diganggu lagi stop ya. di situ, nggak diganggu lagi. Itu emang nggak boleh kayak gitu. Oke, ya. Enaknya sih di situ ya. Itu kali yang perlu, yang mudah mungkin, yang perlu dicontoh itu mungkin itu dulu deh. Kayaknya kalau kita di Indonesia itu hampir kayak kita misal pun pulang libur apa gitu, jadi tetap dibebani kerjaan itu tadi. Nah Sampai, iya itu yang mungkin kekurangannya ya. Itu menyita yang waktu kita sama gitu keluarga apa gitu kan, jadi jadi enak kan kepikiran jadinya. kepikiran, aduh aku jadi kepikiran apa udah ngasih tadi ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak Oke. udah di rumah tapi pikiran kita masih di tempat kerja kayak gitu loh. Untuk jatah libur sendiri gimana Kak? Kalau di tempat kerja ini? Setelah Jatah berapa libur jam sih kerja atau setelah berapa hari kerja gitu, ada liburnya? tergantung ya. Kalau di tempat aku kadang aku seminggu kerja, terus aku dapat libur sehari atau 2 hari kayak gitu. Pokoknya Kayak gitu, nggak tapi melewati batas maksimal jam kerjanya itu tadi ya. betul, nggak melebihi dari batas maksimal jam kerja itu sendiri. Dan aku mau menambahkan sedikit nih kelebihan dari sistem bekerja gitu di Jerman. Kalau misalkan kita dinas siang di Jerman, terus besoknya kita dinas pagi. Nah kita itu kita boleh pulang lebih cepat, malah kita dianjurkan pulang lebih cepat Kak. Oh gimana Karena kalau misal hari ini nih dinas siang nih. Misalkan aku hari di dinas siang nih, besok aku dinas pagi. Nah ada peraturan ketat di Jerman itu kalau misalkan batas dari kerja sebelumnya sama kerja esoknya itu minimal 10-11 jam kayak gitu. Oh, jadi boleh pulang lebih awal? Ya, misalkan aku dinas siang selesai jam 9 nih, tapi aku bisa pulang jam 8. Nah, besoknya tapi aku harus datang jam 6 pagi kayak gitu. Jadi ada jeda 10 jam gitu. Oke. Betul, ada jam istirahatnya 10 jam kayak gitu. Tapi karena kalau di Indonesia nggak mempengaruhi jam ininya Kak? Jam kita kan 30 jam, berapa jam tadi dalam seminggu? Nggak berkurang di situnya jam. Nanti? 40 jam. Kalau misalkan sebenarnya kalau kekurangan jam itu kalau belum nyampe 8 jam itu masih oke gitu Kak. Kalau sampai 8 jam ya kita harus ngeganti. Kayak gitu. Kita harus ngeganti jamnya. Kita harus bekerja lagi 1 hari kayak gitu. Pokoknya minimal ada 10 jam peraturan itu ya, dari kerja ke kerja selanjutnya gitu ya. Betul, kayak gitu. Minimal 10 jam. Oh, ya unik. Kalau di sini kan enggak tuh saklek, kalau pulang jam 9 ya jam 9. Besok kayak ketemu pagi terus besoknya datang lagi pagi ya kan. Enggak ada aturan gitu ya. Iya, padahal kan jam istirahatnya pendek ya gitu. Itu ya. Betul. Seperti itu. Oke, unik. Dari berarti hampir setahun lebih ya setahun ya berarti ya Kak? Aku di sini udah 2 tahun. 2 tahun ya. Dari 2 tahun ini sempat pulang ke Indonesia? Aku pulang ke tahun kemarin. Setelah aku lulus semuanya aku pulang. Oh, sempat pulang. Di bulan apa kemarin? Oktober aku kemarin pulang.
Oh, udah sempat ini ya. Berarti kalau kayak kita pulang apa gitu nggak ada kontrak yang oh nggak boleh pulang dulu kamu nih sebelum selesai gitu nggak ada ya. Pokoknya ada libur Enggak, boleh kita pakai enggak, ya. karena kan kita di Jerman, iya punya hak cuti juga Kak. Jadi Heeh. terserah cuti kita mau dia pun pulang ke Indo atau mau kemana Oke, oke. terserah gitu. Yang penting di jam Kayak kita gitu sih. waktu cuti kita itu tadi ya. Ha. Dan wajib diambil ya itu Kak, nggak bisa ditabung ya. Iya Misalnya betul di aku waktu cuti. tabung 3 tahun nih biar banyak gitu nggak boleh Mm-mm, ya. nggak bisa, Oke, jatahnya gimana nggak Kak? bisa. Sebelum Aku juga pernah nanya sama kepala ah, warung, bisa nggak sih? Aku, aku gimana Kak? eh, ininya berapa? Dalam setahun itu berapa Agak jatahnya? nge-lag dikit nih, maaf Kak. Oh jatah cuti kita tuh 1 tahun 28 sampai 30 hari Panjang juga dalam ya. 1 tahun. Setahun. Cukup sih kalau pulang ya, Ya 1 tahun aja banyak itu. juga itu. Tapi nggak bisa Cukup banget ya, ditabung tiga tadi minggu nggak lah bisa kalau ya? aku pulang. Ditabung jadi Nggak dua bisa, tahun kita gitu. nggak bisa. Misalkan cuti tahun ini kita pengen dipakai tahun depan, itu nggak bisa, udah hangus kayak gitu. Nah, ini sedikit ya, Iya agak agak ngelek. nge-lag sedikit ya. Heeh. Kayaknya internet Tapi di ada aku deh yang ini. pengecualian jika kita sakit. Oh, Oh, atau aku mungkin ya. Tapi ada pengecualian kalau misalkan kita sakit berat kayak gitu, yang ah, kita yang cuti kita tuh nggak bisa kita ambil di tahun itu, ya kita ya. bisa ngambil di tahun depan kalau ada indikasi tertentu kayak Ah. gitu. Oke, untuk penghasilan sendiri boleh spill nggak Kak? Kisaran berapa setelah 2 tahun ini gaji di Kalau sana? penghasilan sendiri ini, kalau pas sebelum anerkenung ya, pas sebelum anerkenung kan aku Ah, bekerja sebagai asisten ah, perawat. Nah itu minimal 2.300 euro 300. bruto. Ya ya ya. Setelah anerkenung itu otomatis kan naik ya gajinya, karena Mm-mm. kita mendapatkan kontrak kerja baru, dan kita juga apa namanya, ininya naik levelnya Levelnya. gitu. Ah. Nah betul, nah itu kurang lebih sekitar berapa ya, 2.800 euro bruto. Tapi itu Anggap belum termasuk dinas malam, tunjangan dinas malam. sekarang itu kurs euronya 18.000 berarti di 50 jutaan itu. Ya Iya 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 kan. 18 itu lumayan kalau ya, 18. Nah, kedengarannya kalau lumayan. iya, tapi pajaknya besar juga ya Kak di situ ya. Wah, pajaknya besar, Kak. Apalagi kan belum menikah itu pajaknya sekitar 30-40% sendiri dari gaji. Iya iya iya. Itu total yang harus Dan kita keluarkan tuh apa aja apartemen Kak? di Jerman tuh pun juga Pajaknya. mahal kayak gitu. Gimana, Kak? Apartemen. Yang total yang harus kita bayar tuh apa aja untuk bekerja di Jerman tuh selain Jadi apartemen apa gitu? untuk setiap pekerja itu ada 4 atau 5 asuransi yang harus kita bayar, Kak, setiap Banyak ya? pekerja itu. Banyak banget ya. Oke. Apa aja itu Kak? Itu ada Krankenversicherung atau asuransi ketika kita sakit. Itu ada, yang kedua ada Pflegeversicherung, itu kayak asuransi perawatan kita atau di panti. Dan juga ada Renteversicherung, ini untuk kita pensiun, asuransi pensiun. Itu ada Arbeitslosversicherung, itu kalau misalkan kita bahasa Indonesia kalau kita pengangguran, kalau kita nggak ada kerja itu kita masih bisa dapat pemasukan kayak gitu. Terus ada Unfallversicherung, itu kalau kecelakaan kerja kayak gitu. Jadi 5 asuransi wajib yang harus kita bayar setiap bulan. Totalnya berapa tuh? Orang Kristen, Sekitaran berapa Kak? ini Katolik. Kalau Katolik mereka juga harus bayar iuran untuk untuk apa sih namanya, tempat beribadahnya Iya, itu. ada aku sempat baca gereja itu. atau Iya, itu gereja yang itu Katolik. gerejanya. Mereka ada iuran juga biasanya yang harus dibayar kalau Katolik kayak gitu. Oke. Total berapa euro habisnya yang harus kita keluarkan Kak dalam setahun atau dalam sebulan? Pokoknya itu dihitung pajak 40% aja dari itu, Kak. Oh gitu. Pas itu. Iya. Hampir setengahnya gaji kita ya berarti ya. Hampir. Lumayan ya. Tapi nilainya kan gini, dari walaupun pajaknya besar, cuma kan gimana ya? Beda kan sama Indonesia. Memang kecil pajak di Indonesia, cuma income kita juga kan kecil kalau di Indonesia. Dibanding itu ya nggak sih, tetap besaran itu kan? Ya kalau di ini masih besaran Jerman ya. Alhamdulillah juga masih bisa nabung juga. Aku masih bisa nabung.
Dan di Jerman itu misalkan kan kita bayar pajak nih Kak setiap Ah, bulan. ah, ah. Selama 1 tahun kan kita bayar pajak. Nanti tahun depannya itu kita bisa ngambil kelebihan pajak yang kita bayarkan kayak gitu loh. Oh, jadi hitungannya kayak nabung kita itu. Jadi kayak Oh. misalkan aku kan datang 2024 kan bulan Ah, Mei. Nah, itu tahun kemarin itu aku mencairkan pajak yang aku bayar kelebihan gitu di tahun 2024 kayak gitu dan dapatnya lumayan iya gitu. Kak. Oh, gitu ya. Oh ya 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 ya. Jadi ada kayak gitunya. Ya udah Iya, dan tertata sih ya. dapatnya lumayan buat jajan lah ya, buat tambahan Heeh. jajan itu lumayan. Oke oke Mm-mm, Kak. Oke Kak, terakhir Kak, ini mungkin lebih ke lumayan. saran aja untuk teman-teman yang di Indonesia atau mungkin yang lagi sekolah nih yang ada niatan mau berkarir sama kayak Kakak di Jerman, kira-kira apa nih yang harus Mm-mm. diarahkan atau saran Kakak gimana nih biar apa yang diperkuat biar ke Jermannya nanti tuh oh ini udah enak nih gitu. Apanya yang harus kami Biar siapkan nih? pokoknya itu Mhm. jangan takut mencoba akan hal baru dan tantangan baru. Terus persiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin, terutama dari segi bahasa dan juga mental. Saya. Memang proses untuk ke Jerman itu nggak mudah, tapi kalau misalkan kalian konsisten dan punya tujuan yang jelas dan serta punya keyakinan atas diri kalian sendiri, ya kalian pasti bisa kayak gitu loh. Dan menurut aku penting untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena dari situ biar kalian tahu apakah kalian bisa bertumbuh dan berkembang di zona luar nyaman kalian kayak gitu. Oke, oke. Bahasa tadi minimal sampai B1 deh gitu ya. B1 untuk di Indonesia, tapi di Jerman kita harus Tetap kursus B2 bahasa gitu ya. lagi Iya, kayak iya, iya. gitu. Soalnya kan Betul. kayak bahasa Jerman ini walaupun di sekolah ada tapi kan nggak semua sekolahan ngajarkan bahasa Jerman kan. Yang paling ini kita bahasa Iya Inggris. betul, nggak semua. Betul, kalau bahasa Inggris kan emang ada kan setiap sekolah, tapi kalau bahasa Jerman nggak setiap sekolah itu Jarang-jarang ada. ya. Oke oke. Mungkin kalau memang ada Iya, niatan situ boleh dicicil deh kosakatanya ya. boleh, bener boleh, betul. Kalau Kakak dulu berarti dari SMA memang udah ada basic, ada pelajaran Jermannya gitu ya? Iya, akan di SMA aku itu ada mata pelajaran bahasa asing. Nah, kebetulan itu bahasa Jerman, Kak. Jadi aku belajar bahasa Jerman itu 3 tahun di sekolah. Tapi karena ya di sekolah kan nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu difokuskan banget gitu. Ya, ya. Jadinya ya pas setelah Dasar lulus aku banget ya. lupa kayak gitu. Oke oke, makasih loh Kak udah berbagi informasi buat kami di sini. Sama-sama. Ada yang dikangenin nggak dari Indonesia selama di Jerman ini? Terutama itu keluarga, makanan, terus juga kehangatan dari orang-orang Iya, iya, Indonesia itu yang paling dikangenin Iya, sih. iya. Jerman cuek-cuek ya orangnya ya? Kayak gitu. Oh, mereka tuh lebih ke to the point tuh Kak, direct gitu. Kalau ngomong, kalau misalkan mereka nggak suka ya mereka ngomong langsung ke kalian kayak gitu, bukan ngomongin di belakang atau gimana kayak gitu loh. Tapi habis pada saat itu aja kan, nggak Karena ada kan kalau di selanjutnya Indo, lagi? iya Nggak enggak. sampai Jadi hari belakang. itu misalkan kamu ngelakuin kesalahan ya mereka langsung negur kamu di hari Iya, itu iya. juga, tapi besoknya ya udah kembali Biasa biasa lagi lagi gitu kayak ya. gitu. Oke, oke. Gitu. Dia biasa lagi aja kayak gitu. Tapi Mungkin kalau awal-awalnya terdengar kayak gitu, kayak kaget gitu ya. aku kok digituin gitu ya, kaget gitu. Tapi ya lama-lama aku belajar beradaptasi dengan budaya mereka kayak gitu. Untuk lingkungan di tempat kerja Kakak sendiri, populasi kita Indonesia banyak yang orang kerja sama kayak Kakak nih juga. Di tempat aku mungkin ada sekitar 8 orang ya, Aman kalau lah ya. nggak salah. Masih Ada ada lumayan sih, yang nggak banyak banget tapi ya lumayan lah ya. ada circle masih bisa saling berbagi di situ ya. Betul. Itu satu kloter juga yang di tempat kerja itu. Seenggaknya ada circle orang Indonya lah ya, biar kita bisa saling cerita kayak gitu, berkeluh kesah. Halo, oke. Sinyalnya. Iya. Oke. Halo. Oke, ya. Oke, makasih ya Kak ya. Kedengeran. Sudah menyita waktu istirahatnya ini. Halo, Kak. berbagi. Iya, oke. Terima kasih juga atas kesempatannya ya, Kak. Salam lah Terima untuk kasih. teman-teman di sana ya Kak ya. Semoga bermanfaat juga Bermanfaat ya. sekali ya untuk kami yang mungkin ini sebagai bayangan gitu. Membantu sekali buat kami di sini Kak. Oke, makasih ya Kak. Salam untuk teman-teman di sana. Betul. Iya, sama-sama Kakak, sama-sama. Selamat siang. Nanti kalau aku butuh sesuatu Yaudah, aku nanya pamit apa, undur diri dulu ya Kak. izin aku WA ya nanti ya kalau aku butuh nanya-nanya apa. Boleh.
Oke, siap. Oke. Oke, Ter- makasih. Selamat Terima kasih siang. ya, Kak.